Agung itu ada hakim agung, kalau di Mahkamah Konstitusi ada hakim konstitusi. Dan yang identik yang sama adalah ada panitera pengganti. Kecuali kalau misalkan di Mahkamah Konstitusi hanya panitera pengganti hanya di pusat. Itu di Mahkamah Konstitusi saja. Tetapi kalau misalkan di Mahkamah Agung itu di Mahkamah Agung ada panitera pengganti Mahkamah Agung, kemudian di Pengadilan Tinggi ada panitera pengganti Pengadilan Tinggi, panitera pengganti tingkat banding, kemudian di tingkat pertama ada panitera pengganti tingkat pertama. Nah, bicara masalah ke panitera pengganti yang saat ini. Berarti kita tagline panitera pengganti di tingkat pertama dan tingkat banding. Karena kalau di tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung, panitera pengganti hanya diperbolehkan dari hakim. Ya, kita garis bawahi di Mahkamah Agung panitera pengganti bersumber dari hakim tingkat pertama. Ya, nah, kemudian dari tingkat pertama itu bagaimana sih tesnya atau bagaimana? Nah, sebenarnya untuk panitera pengganti atau tes panitera pengganti sebenarnya itu bisa ada dua jalur, bisa mengikuti seleksi atau bisa mengikuti promosi. Promosi ini biasanya nanti kalau misalkan dari lembaga dari pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tersebut kekurangan panitera pengganti di daerah, biasanya para pengadilan tinggi ini meminta tolong untuk meminta izin kepada Dirjen atau Direktur Jenderal Badan Peradilan bersangkutan, itu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Miltun, untuk mengadakan BIMTEK, pendidikan panitera pengganti. Nah, itu jalur yang pertama. Ya, jalur yang kedua ada tes. Apa aja tesnya? Tesnya kalau misalkan di pengadilan negeri ya terkait hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata. Kemudian ada lagi lex spesialis yang menyangkut kepada pidana dan perdata. Kemudian kalau misalkan di pengadilan agama ya terkait perkawinan, pokoknya seluruh isu hukum yang menjadi ranahnya, kewenangannya pengadilan agama. Contoh dispensasi nikah, contoh perkawinan, kemudian harta warisan, harta benda, harta bersama, kemudian ada namanya ekonomi syariah, kemudian ada namanya Rukyatul Hilal. Jadi Rukyatul Hilal itu harus ditetapkan. Jadi dalam Rukyatul Hilal, hisab Rukyatul Hilal itu nanti ada beberapa instansi yang ikut dalam sidang isbat Rukyatul Hilal. Namanya sidang isbat itu adalah outputnya pasti penetapan. Jadi yang pertama itu dari BMKG atau dari Kemenak itu, kalau misalkan Rukyatul Hilal itu biasanya nanti Kemenak itu atau dari BMKG itu melihat dulu apakah sudah pas atau tidak, nanti baru disidangkan oleh pihak pengadilan agama untuk dikeluarkan penetapan, dan penetapan itu nanti akan disampaikan kepada sidang isbat di Kementerian Agama Pusat. Itu sedikit untuk Rukyatul Hilal. Nah, kalau untuk panitera pengganti sebenarnya untuk saat ini di Mahkamah Agung sekarang ini kita mengkerucutkan, karena saya di pengadilan agama. Jadi di Badan Peradilan Agama kami kekurangan 1.200 panitera pengganti. Sedangkan hakimnya kami kekurangan 2.000 hakim untuk membentuk sebuah pengadilan yang proporsional. Nah, baru saja kemarin dari Kementerian Kementerian Hukum ya,
itu mengeluarkan draft RUU jabatan hakim. Jadi ini aku sampaikan saja kepada rekan-rekan yang ingin menjadi hakim,